Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Aziz Sadiansyah dari Prodi Teknologi Informasi akan memberikan langkah-langkah penyelesaian modul tugas mandiri tentang bab searching. Langsung saja kita review terlebih dahulu modulnya. Di sini ada modul praktikum untuk bab searching. Dan untuk pengerjaannya terdapat pada menu tugas mandiri di sini. Untuk review singkatnya, tugas mandiri ini merupakan lanjutan dari tugas ataupun modul yaitu yang berjudul array atau tugas array sebelumnya. Jadi untuk struktur utamanya, menu utamanya sudah saya kerjakan, sudah terbuat di modul array. Jadi di sini untuk kasus pada tugas mandiri bab searching ini terdapat perintah untuk menambahkan menu search mahasiswa atau search data mahasiswa. Dan di sini untuk informasinya terdapat hint atau bantuan untuk menggunakan info type struct untuk menyimpan data setiap mahasiswa serta menggunakan prosedur atau fungsi untuk mempermudah membuat program. Jadi di sini diberikan petunjuk untuk menggunakan tipe data bentukan yaitu struct atau yang biasa disebut struct. Untuk outputnya sendiri kurang lebih seperti ini. Ada dua menu. Ada di sini ada menu baru untuk memilih data yang dicari berdasarkan nama atau berdasarkan nilai rata-rata. Akan keluar data yang dicari. Oke, untuk proses pengerjaannya langsung saja kita beranjak ke aplikasi ataupun software CodeBlocks. Oke, di sini untuk scriptnya sendiri ada Oke, di sini untuk script pengerjaan kodenya Ralphis ini yang telah saya kerjakan dan buat. Tentu saja saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Pada tahap pertama, di sini kurang lebih sama strukturnya dengan kode ataupun script untuk pengerjaan tugas mandiri array yang ada pada pekan lalu. Hanya saja di sini disuruh menambahkan menu untuk mencari data mahasiswa atau menu search. Jadi untuk pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu variabel baru yaitu nilai rata-rata di sini. Dan juga ada variabel untuk mencarinya atau bisa disebut dengan searchingnya. Jadi berarti di sini tadi variabelnya sama menggunakan nilai rata-rata dan juga di sini nanti akan ada menu tambahan untuk cari mahasiswa. Oke, jadi untuk struktur datanya kurang lebih seperti itu. Di sini ya, pada percabangan ketiga dikarenakan user mengetik angka 3 maka akan muncul cari data mahasiswa atau akan muncul menu searchingnya. Di sini sendiri terdapat 3 menu yang saya buat yaitu cari berdasarkan nama, cari berdasarkan nilai rata-rata serta menu keluar ke menu sebelumnya atau pilihan untuk back. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke pengerjaan searchingnya. Pertama-tama saya membuat inputan atau masukan untuk menginputkan pilihan cari atau yang bahasa gampangnya untuk menampung pilihan dari user di sini. Apabila user mengklik angka 1 maka akan disimpan pada variabel pilihan cari. Dan untuk percabangan atau perbandingan untuk menentukan menu apa yang akan ditampilkan selanjutnya. Di sini saya menggunakan style atau bisa disebut juga cara menggunakan cache off atau style cache off. Jadi di dalam else if saya menggunakan cache off atau bisa disebut juga ini percabangan hybrid seperti ini. Jadi di sini ada cache off menggunakan switch, pilihan cari yang ada di sini menggunakan percabangan switch off atau cache off. Di sini
cache pertama atau apabila user menginputkan angka 1, maka di sini yang akan keluar adalah cari berdasarkan nama. Maka akan ditulis, akan dioutputkan, masukkan nama mahasiswa. Oke, di sini menggunakan penampungan atau variabel string atau bisa disebut juga char. Ini menggunakan data char dan juga penampung atau variabel untuk menampung inputan dari user menggunakan cari nama. Saya menamakan atau mendeklarasikan cari nama. Dan di sini ada perulangan untuk menentukan apa data yang cocok, melakukan pengulangan dan menentukan data yang cocok yang diminta oleh user. Sini sama seperti perulangan seperti biasanya, menggunakan kondisi pengondisian di sini. Kondisi apabila i atau counter kurang dari jumlah, maka i akan diincrement. Oke, di sini saya menggunakan strcmp atau bisa disebut juga string compare untuk membandingkan variabel yang ada dari variabel cari nama dan variabel nama. Ya, di sini untuk pembandingannya saya menggunakan tanda seru. Tanda seru ini bisa diartikan juga seperti ini. Seperti sama dengan 0. Maka data di sini apabila bersama dengan 0, maka akan bersifat false. Apabila 1 akan bersifat true. Jadi pada data strcmp ini, data string compare ini, apabila cari nama, variabel cari nama yang telah ditampung di sini, apabila di sini semisal mengetik nama saya, di sini terdapat saya, maka variabel saya ini akan tersimpan di cari nama. Dan selanjutnya akan dilakukan perbandingan menggunakan perintah atau fungsi strcmp pada menu percabangan ini menggunakan pengondisian if. Di sini apabila cari nama sesuai dengan data yang ada dalam array mahasiswa .nama, maka akan dikeluarkan pesan atau output data ditemukan beserta dengan data mahasiswa tersebut. Lebih untuk misalnya seperti itu. Untuk percabangan dan pengondisian menggunakan strcmp atau string compare. Oke, di sini lanjut kita pergi ke menu atau section perulangannya lagi. Apabila user di sini menemukan ketik karakter keyboard untuk melanjutkan program, maka program tersebut seperti biasa disimpan menggunakan perintah get serta sistem clear screen untuk membersihkan atau menghilangkan sisa program sebelumnya. Dan di sini ada perintah go to ke tanda loop. Di sini sebagai mempersingkat menggunakan perintah atau fungsi atau bisa disebut juga menu pintasan go to atau pergi ke tanda loop yang ada di menu awal sini. Jadi sebelum menggunakan pengondisian tanda loop ini, terlebih dahulu kita mendeklarasikan variabel yang akan digunakan sebagai tanda atau marking untuk melakukan looping. Untuk marknya di sini saya menempatkan di atas sendiri sebelum di atas program main di sini. Maka program akan mengulang atau kembali ke menu sini. Atau bisa juga dikatakan ke menu awal, menu paling awal. Oke, di sini langsung saja. Di sini pada menu strcmp ini data dicari berdasarkan nama, dan di dalam perintah sini di perintah modulnya kita diharuskan untuk membuat dua submenu, yaitu berdasarkan nama dan berdasarkan nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata kita saya buat kasus lagi atau case lagi kedua. Apabila user mengetik atau menginputkan angka 2, maka akan keluar cache of di sini. Keluar cache kedua, yaitu akan menginputkan pesan memasukkan rata-rata nilai mahasiswa atau dicari berdasarkan rata-rata. Seperti tadi,
di sini saya menggunakan tipe data float untuk menyimpan variabel cari rata-rata. Seperti tadi kurang lebih sama penjelasannya. Lalu juga ada perulangan looping di sini, incrementnya tadi sebagai counternya. Dan untuk percabangannya sendiri di nilai rata ini cenderung lebih simpel karena saya menggunakan cara tinggal membandingkan dua variabel yang telah ada. Jadi misal user di sini menginputkan angka 40, maka 40 akan disimpan di variabel cari rata-rata dan akan dibandingkan menggunakan operator atau operator pembanding di sini sama dengan data di array mahasiswa.n rata-rata atau di array khusus penyimpan rata-ratanya. Di apabila user di sini pembandingannya benar atau true, maka akan dikeluarkan pesan data ditemukan beserta dengan data mahasiswa yang dicari. Oke, untuk section berikutnya kurang lebih sama seperti tadi sebagai kondisi atau marking untuk looping di sini seperti tadi, sama menggunakan catch untuk menyimpan data, menggunakan clear screen dan juga perintah kudu untuk kembali, dan juga break setiap case off-nya, setiap case-nya. Dan case ketiga, apabila user memilih keluar, maka program akan membersihkan diri atau bisa disebut juga menghapus sisa dari program yang telah digunakan dan pergi kembali ke marking atau tanda loop yang telah saya buat di awal program tadi, dan klik dan selesai. Dan ini di sini ada else-nya, else untuk perintah ke paling pertama di sini. Di menu utama, sini untuk perintah keempat ada keluar program. Kalau user mengetik angka 4, maka di sini program akan selesai. Atau bisa disebut juga program terminate atau keluar bahasa simpelnya. Oke, untuk pembuktiannya atau uji coba langsung saja kita klik print and run di sini atau bisa menggunakan shortcut di keyboard F9. Oke, F9 di sini kurang lebih seperti inilah program atau output dari program yang telah saya buat berdasarkan modul tugas mandiri yang ada. Oke, untuk pengujiannya kita langsung saja di sini kita inputkan data terlebih dahulu mengenai tentang data mahasiswa. Di sini yang pertama kita di menu input kita masukkan jumlah mahasiswa yaitu jumlah 2. Sini namanya kita atas nama Nana 97. Dan juga ada namanya Pak. Cek lebih dahulu di rekapnya sudah sesuai 8385. Langsung saja kita coba atau menguji coba mendemokan menu terbaru yang telah saya buat, yaitu cara cari atau searching data mahasiswa. Ini diindikasi atau didekatasi dengan angka 3. Di sini ada pilihan 3 menu. Yang pertama saya akan coba menggunakan nama berdasarkan nama. Apabila di sini disamakan dengan modul yang dicari adalah kakak, maka data akan ditemukan. Di sini kakak akan keluar sesuai. Dan apabila di sini kita mencoba mencari Nana, sama akan keluar juga di sini. Oke, sudah berhasil dan sesuai. Lanjut kita dicoba ke menu cari berdasarkan rata-rata. Oke, di sini untuk rata-ratanya sendiri, untuk rata-ratanya 83 yaitu atas nama Rara, kita akan coba dan keluar. Jadi menggunakan rata-rata mahasiswa 83 maka akan keluar data dari Nana.
akan keluar pesan data ditemukan, dan akan keluar juga data yang diminta, yaitu atas nama Nana yang mempunyai nilai rata 83,5. Apabila kita mencoba mencari menggunakan, misal di sini ada kakak dengan rata-rata level 5, kita akan coba sekalian dan akan keluar yaitu rata-rata level 5 milik atas nama kakak level 5,0. Oke, jadi kurang lebih seginilah program atau script program yang telah saya kerjakan dan buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.